Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Puji Subekti. Dalam hal ini, saya ingin bersama teman-teman semuanya mengajak untuk belajar kembali bersama saya, Puji Subekti, dalam mata kuliah kita hari ini, yaitu Matematika Dasar. Halo teman-teman maba semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya selalu semangat untuk tetap belajar ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam kegiatan kita sehari-hari tentunya, pastinya, kita nggak luput dari yang namanya bilangan, kemudian yang hubungannya dengan yang namanya bilangan, matematika, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar mencoba mengulang-ulang kembali ingatan teman-teman semuanya ketika teman-teman semuanya waktu masih sekolah dulu. Kira-kira teman-teman apakah masih ingat atau enggak dengan apa yang sudah teman-teman raih selama ini. Nah, melalui kegiatan kita dalam mata kuliah matematika dasar, kita punya tujuan agar teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan nanti itu dalam kehidupan sehari-harinya teman-teman semuanya, dan juga membantu mata kuliah yang lain untuk dalam perhitungan maupun penglogika ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, saya ingin membuat menunjukkan sebuah cerita buat teman-teman semuanya terkait dengan yang namanya matematika. Kalau yang namanya matematika biasanya itu orang udah ada stigma negatif dari sebuah matematika. Dibilang susah, ya emang susah. Tapi kalau misalkan kita terus-terusan mau berada di dalam kesusahan itu sendiri dan nggak mau terbebas dari mindset kita bahwasanya matematika itu susah, maka kita juga akan selalu berada di dalam koridor yang seperti itu. Maka dari itu, ayo mulai dari sekarang sama-sama ubah mindsetnya teman-teman. Katakan bahwasanya teman-teman itu bisa dengan apa yang sudah teman-teman miliki. Ayo sama-sama perjuangkan bagaimana teman-teman itu bisa menjadi sukses dan bisa dengan apa yang ada diajarkan di kampus-kampus kita. Nah, teman-teman semuanya, ada sebuah cerita, saya ingin memfilosofikan suatu cerita tentang permainan sebuah dadu, teman-teman semuanya. Jadi bahwasanya kesuksesan, kegagalan kita dalam kuliah matematika itu sama seperti permainan sebuah dadu, teman-teman. Di mana 5 sisi dari dadu itu disebut dengan gagal, dan sedangkan 6 sisi angka 6 itu disebut dengan sukses. Jadi yang 5, 1 sampai 5 itu disebut sebagai gagal, dan 6 itu disebut sebagai kesuksesan. Semakin sering Anda mencoba untuk melemparkan dadu, maka semakin besar pula kemungkinan Anda untuk bisa bertemu dengan angka 6. Benar tidak? Oke. Nah, ketika teman-teman sudah belajar yang namanya matematika, sering ketemu dengan yang namanya bilangan-bilangan, sering ketemu dengan operasi-operasi, semakin sering itu maka kemungkinan teman-teman untuk bisa itu besar. Sama halnya dengan teman-teman semakin sering mencoba, maka mencoba walaupun gagal, maka hal tersebut menandakan bahwasanya kita tuh semakin dekat dengan yang namanya kesuksesan. Ada seorang ibu, teman-teman. Seorang ibu diberikan pistol dan beliau tuh menggendong seorang bayi. Kemudian ibu itu diminta untuk menembakkan sasaran. Dan ibu itu cuma diberi 7 peluru aja, teman-teman. Nah, dari 7 peluru itu tidak ada satupun yang berhasil mengenai sasaran, teman-teman. Namun ternyata bisa jadi, teman-teman, berhasil ibu itu ketika teman-teman ibu-ibu itu dikasih 1.000 atau 100.000 peluru dengan menggunakan pistol yang sama. Hal ini itu juga sama dengan hukum probabilitas yang ada di dalam matematika, teman-teman. Kalau teman-teman semuanya semakin mencoba, semakin besar pula kemungkinan teman-teman itu untuk bisa berhasil. Pada dasarnya, sukses itu hanya perkara statistik yang berkaitan dengan masa hitung-menghitung, teman-teman. Ada waktunya, jadi teman-teman jangan takut kalau misalkan teman-teman itu aku nggak bisa matematika, itu hilangkan dulu mindsetnya teman-teman seperti itu, sehingga ketika kita mau mencoba untuk sukses di dalam matematika, pasti insya Allah untuk yang lain juga sukses. Nah itu teman-teman, maka dari itu teman-teman ayo sama-sama mulai dari sekarang latih lagi apa yang ada di dalam kemampuan teman-teman semuanya, dilatih lagi supaya teman-teman bisa kembali untuk belajar kembali. Nah, itu. Nah, selama 1 semester ke depan kita akan belajar
tentang matematika dasar, diantaranya ada beberapa materi yang akan kita pelajari, diantaranya yaitu tentang sistem bilangan real yang akan kita bahas minggu depannya. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengulas kembali kira-kira tentang pengetahuan teman-teman terkait bilangan itu seperti apa. Sampai pada titik mana teman-teman itu paham tentang bilangan. Nah, masih ingatkah dengan yang namanya bilangan, teman-teman? Nah, ketika teman-teman semuanya udah dengar secuplikan cerita tadi, saya berharap teman-teman semuanya bisa membuka hatinya untuk lebih welcome terhadap yang namanya matematika. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita pelajari ke depannya bisa memudahkan teman-teman semuanya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman. Nah, seperti apa yang saya sudah bilang sebelumnya, bahwasanya kita nanti pada beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang yang namanya sistem bilangan. Nah, di mana di situ itu ada beberapa yang akan kita bahas lebih khususnya yaitu sistem bilangan real. Udah pada tahu belum apa itu sistem bilangan real? Udah pada tahu? Kira-kira teman-teman apa yang ada di benak teman-teman ketika saya menyebutkan apa itu bilangan? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, saya bantu teman-teman. Jadi bilangan itu adalah suatu konsep yang berupa angka yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Dalam matematika itu kita sering jumpai soal-soal untuk menentukan mana angka yang merupakan bilangan asli dan mana yang merupakan bilangan cacah, mana yang berupa bilangan bulat, mana berupa bilangan rasional, mana yang bilangan nol, gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau cek teman-teman semuanya apakah masih ingat dengan yang namanya bilangan asli. Bagaimana teman-teman semuanya dengan bilangan asli? Keren banget. Jadi teman-teman semuanya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa bedanya dengan bilangan bulat, Bunda? Ketika kita melihat apa bedanya antara bilangan asli dengan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, termasuk 0 juga. Jadi min 2, min 1, 0, 1, 2 itu merupakan bilangan bulat. Kalau mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan asli. Jadi ya, tahu bedanya ya. Jadi di mana bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Semua yang ada dalam bilangan asli itu merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, ada lagi nih teman-teman. Loh, ada nggak Bu yang mulai dari 0? Ada. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai tak terhingga, itu berarti disebut sebagai bilangan. Betul sekali, bilangan cacah. Jadi teman-teman semuanya, di dalam bilangan asli yang mulai dari 1, itu sebenarnya merupakan bagian dari bilangan cacah. Yang mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, itu merupakan bagian dari bilangan bulat. Yang mulai dari negatif tak hingga, sampai positif tak hingga. Ada lagi nih satu teman-teman yang bakalan kita kenalkan buat teman-teman semuanya untuk memulai perkuliahan kita, bahwasanya ada yang namanya bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan yang bisa dibentuk menjadi sebuah pecahan yaitu A per B, di mana A dan B-nya itu anggota dari bilangan bulat. Ada syarat lagi, B-nya nggak boleh 0, teman-teman. Misal, Bu, apakah 4 itu bilangan rasional? Ya atau tidak? Iya. Karena apa? 4 itu juga bisa berasal dari 4 per 1. Ya kan? Di mana A-nya itu ada 4, B-nya adalah 1. Ya kan? Kemudian A dan B itu anggota bilangan bulat nggak? Iya, benar. B-nya sama dengan 0 nggak? Tidak. Maka dia termasuk bilangan rasional. Saya tanya lagi. Apakah 2/5 itu bilangan rasional? Bagaimana? Iya, betul. Ketika bilangan rasionalnya 2/5, di mana A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah 5, maka 2 dan 5 itu anggota bilangan bulat, dan 5 itu tidak sama dengan 0. Sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi bilangan rasional. Bu, untuk apa sih kita pelajari itu semuanya? Kalau kita lihat teman-teman semuanya, bahwasannya di antara 2 bilangan bulat itu terdiri dari tak hingga banyaknya bilangan. Jadi misalkan di sini ada 3, di sini ada 5.
Kebanyakan berapa titik yang ada di sini? Kebanyakan orang bilang 4. Tapi sebenarnya ada berapa banyak titik sih yang ada di sini antara 3 dengan 5 itu? Ada banyak tak hingga bilangan di situ. Jadi hati-hati teman-teman ketika teman-teman sudah belajar tentang yang namanya bilangan. Karena apa? Setiap bilangan itu punya sistem masing-masing. Yang akan kita pelajari minggu depan adalah tentang sistem bilangan real. Jadi kita mencakup semua bilangan, baik itu bilangan asli, bilangan bulat, dan rasional. Gabungannya menjadi sebuah bilangan real. Jadi mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, ingin tahu kelanjutan dari pembelajaran kita minggu depan? Silakan disimak di YouTube berikutnya. Ya, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.